budaya positif di Sekolah SDN 2 Cangkring. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Cangkring atau yang mewakilinya. Acara keempat, acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 2 Cangkring, Bapak Rizal Septia Dwi Cahyono, SPD. Acara kelima, penutup. Acara 1, pembuka. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Cangkring atau yang mewakilinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Cangkring, khususnya Bapak Rizal sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan
biar tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti sapanya nanti sampai yaumul qiyamah. Langsung saja untuk sambutan ada saat ini ya dengan tema diseminasi atau pembahasan modul lantai 4 daya positif. Budaya positif yang ada di sekolah ini biasanya berupa kebiasaan-kebiasaan yang baik, perilaku, sikap, serta tutur kata yang dikelola atau diucapkan oleh semua warga sekolah. Baik maupun buruk, suatu perilaku ini tergantung dari personal atau pribadi masing-masing. Oleh karena itu, dalam lingkungan sekolah, setiap warga sekolah ini perlu dibiasakan atau dengan budaya positif yang salah satunya pembiasaan. Misalnya untuk berdoa bersama, terus hormat bendera dan lain-lain. Selanjutnya dalam budaya positif ini warga sekolah harus mampu memberi contoh atau kebiasaan atau budaya positif kepada warga sekolah, baik guru, karyawan maupun siswanya. Dan sebagai kesimpulan, budaya positif yang perlu dibiasakan pada lingkungan sekolah, salah satunya adalah budaya bersih mengenai lingkungan tempat belajar kita. Selanjutnya hanya ini yang bisa saya utarakan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Cangkring, Bapak Rizal Septian Wincakama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini dalam acara diseminasi atau pengibasan modul 1.4 budaya positif. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang selanjutnya Bapak Ibu Guru dan karyawan SDN 2 Cangkring yang saya hormati. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan tentang diseminasi atau pengibasan modul 1.4 budaya positif.
Yang terakhirnya ada pembukaan, ada pemahaman materi bersama, kesimpulan dan penutup. Adapun tujuan kegiatan pada hari ini, yang pertama yaitu adalah menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya di sini ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Oke, silakan untuk bisa dilihat di slide. Oke, pertanyaan pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan nilai kedisiplinan anak. Menurut Anda setuju atau tidak setuju terkait pernyataan di atas, Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan nilai kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Terus yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Terus kemudian ruang lingkup pembahasan, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima ada posisi kontrol guru, dan yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Di sini ada contoh perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepala tangan. Oke, kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apakah ini bisa dipraktekkan Bapak Ibu? Jadi Anda nanti, Bapak Ibu nanti mengepalkan tangan. Oke, mengepalkan tangan, diduga seandainya kepala tangannya itu berisi sesuatu yang berharga, misalnya emas atau uang atau apa gitu. Oke. Terus kemudian mau diminta oleh teman Anda dengan setan Ibu sebelumnya, ya, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, merayu atau menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Bu ini bisa membantu untuk mempraktekkan dengan Bu Fitri. Misalnya ini kertas. Kertas ini misalnya benda berharga Ibu, maka Bu Fitri yang Ibu Fitri. Ini yang mengepal Bu Lilin. Yang meminta ataupun Bu Fitri yang mengepal. Ya, Bu Fitri saja yang mengepal. Misalnya benda berharga. Enggak. Selanjutnya, Bu. Nah, pertanyaannya nanti untuk ini nanti berarti yang mengepal tidak Bu jenengan atau Bu Fitri? Bu Fitri saja yang mengepal, kemudian Bu Lilin meminta, bisa merayu, mengancam, menghardik atau sebagainya, ya. Oke, monggo Bu, silakan dipraktekkan. Dengan
dengan apa? Membujuk Bu, bisa mengajar dan menggunakan kata-kata ya. Membujuk atau saya minta atau bagaimana seperti itu ya. Bisa Bu? Silakan dipraktekkan. Kamu jawab Bu, begitu jawab. Oleh seperti itu ya. Jadi selanjutnya Bu, ya apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jawabannya apa tadi? Tidak ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi kan tidak ya. Terus apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Terus selanjutnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Berarti diri sendiri ya. Jawabannya diri sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini ada ilusi kontrol ya, menurut Dr. William Glasser. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kehendak. Kemudian ada Stephen R. Covey, Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Terus di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Atau stimulus respon yaitu mengenai realitas kebutuhan kita bersama. Kita sama, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus respon yang ketiga ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol yang ketiga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terus yang keempat teori kontrol tentang semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya yang kelima, stimulus respon yang kelima ada orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya yang teori kontrol kelima ada hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ke teori kontrol yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang teori kontrol yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, stimulus respon yang terakhir ada model berpikir menengah atau kalah. Kemudian teori kontrol yang terakhir, model berpikir menang-menang. Terus selanjutnya ada pengertian disiplin positif. Ya, berasal disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan sehingga menunjukkan rasa ketidaknyamanan. Yang selanjutnya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan
sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ibu, Raja Ki Hajar Dewantara, di mana ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, menurut Dianik Bosen, Restructuring School Discipline tahun 2001, disiplin yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar, yang bermakna mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dianik Bosen 1998 juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun. Selanjutnya, makna disiplin positif sekolah. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah? Apalagi kira-kira alasan yang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, tujuan disiplin positif. Ya, untuk tujuannya yaitu menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga mereka akan termotivasi secara intrinsik yang berdampak panjang tanpa berpengaruh akan sebuah hukuman atau penghargaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini untuk pengertian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian ada nilai kebajikan universal, adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Misalnya keadilan, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, dan sebagainya. Ini pun ada keterkaitan nilai-nilai kebajikan dengan profil pelajar Pancasila. Ketika seorang meyakini nilai-nilai kebajikan, maka motivasi intriksinya akan terbangun, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Setiap orang dalam berperilaku pastinya memiliki motivasi atau tujuan. Adapun motivasi tersebut bisa didapatkan dari dalam dirinya, internal, atau karena pengaruh dari luar, eksternal. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu eksternal.
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang eksternal. Yang ketiga, untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu internal. Hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, hukuman. Hukuman itu suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Itu merupakan hukuman. Dan di sini ada ilustrasi kasus, ya Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Enggak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Dengan tindakan Pak Seno dengan menghukum Iva karena tidak bisa menjawab, kemudian disuruh ke depan, terus sambil menunjuk hidungnya. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Menurut Anda, mengapa tidak setuju? Mengapa tidak setuju? Kata tadi kan tidak setuju, alasannya mengapa tidak setuju? Maka yang menjawab. Enggak berarti bisa merusak psikologis anak. Maka ada yang lain? Apakah Anda setuju? Tidak setuju karena selain juga merusak psikologis anak, itu juga hukuman pasti juga akan membekas Bapak Ibu, akan membekas ke anak sampai dia nanti lulus. Pasti hukuman itu akan membekas ke anak-anak tersebut, akan terus diingat-ingat hukumannya. Jadi itu juga akan menimbulkan efek buruk terhadap guru juga terhadap siswa tersebut. Terus selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Tindakan Pak Seno tadi hukuman karena menyuruh Iva tadi berdiri di depan karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno. Nah, selanjutnya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi langsung otodidak. Terus hukuman bersifat satu arah, jadi tidak melibatkan anak, jadi langsung diberikan ataupun tanpa adanya koordinasi atau konsultasi dengan anak, seperti itu. Jadi langsung diberikan oleh guru. Konsekuensi, ada konsekuensi sudah terencana ataupun sudah disepakati. Jadi sudah disepakati antara guru dengan siswa yang mempunyai ataupun yang mempunyai masalah tersebut. Terus selanjutnya diterima bila ada pelanggaran, diterima bila ada pelanggaran atas kesepakatan bersama dengan siswa tersebut yang melakukan pelanggaran. Terus selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Di sini ada lagi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman di Bapak Ibu? Hukuman di Pak Suyat? Hukuman. Terus yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena disuruh bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan membersihkan tumpahan air di meja tulis. Selanjutnya yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ini hukuman karena disuruh mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman sama seperti nomor 3 tadi ini hukuman. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang C, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, ada faktor ketergantungan. Selanjutnya, beberapa contoh dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfie Kohn tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Yang selanjutnya, bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi ataupun pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembukaan, nilai kebajikan, dan situasi. Ini pembukaan, kemarin saya perhatikan. Nah, untuk nilai kebajikannya, rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus selanjutnya, membuka, saya menghargai. Nilai kebajikannya yaitu kepedulianmu. Situasinya, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terus selanjutnya pembuka, terima kasih untuk. Nah, ini nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya, pada saat kamu mengunci kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke. Di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengajar di sekolah. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang.
dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, nah di sini ada budaya positif, setelah itu ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah ini keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal digunakan sebagai landasan surat pendapat dalam merancang program kebajikan untuk membuat suatu keyakinan kelas atau sekolah atau untuk menentukan visi dan misi sekolah. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal, berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, sesuai dengan keadaan di kelas. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jadi semua warga sekolah atau stakeholder yang ada juga harus berkontribusi, juga harus mentaati keyakinan yang ada. Selanjutnya dapat ditunjuk ulang dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dapat diubah sesuai dengan situasi di kelas ataupun dengan keadaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya di sini ada contoh lagi. Ibu Ani, guru wali kelas 2 di SD Konoha, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Joni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Joni seringkali meniru suara kentut dengan sengaja di dalam kelas agar ditertawakan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan jika melihat murid Anda seperti yang dilakukan oleh Joni? Apa Bapak Ibu yang dilakukan di sini? Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Joni, jadi membuat atau melaporkan ini karena Joni seringkali meniru suara kentut dengan sengaja di dalam kelas agar ditertawakan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Joni melakukan hal itu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menegur Joni. Selain itu, menanyakan alasan si Joni melakukan menirukan suara kentut Tuh. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di sini ada 5 posisi kontrol guru: penghukum,
kamu selalu saja salah. Nah, ini penghukum. Biasanya kamu dengan menggunakan kata-kata kamu selalu saja salah. Terus kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu ya? Ini membuat rasa bersalah. Jadi siswa merasa bersalah. Terus teman. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus posisi kontrol sebagai manajer. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi untuk posisi kontrol sebagai manajer ini merupakan yang lebih baik dari kontrol-kontrol yang lain. Okay? Jadi sebagai guru kita harus bisa sebisa mungkin melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Okay? Ini manajer ini tidak memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Okay? Jadi ini menanyakan keyakinan yang telah dilaksanakan di kelas, yang telah dibuat di kelas. Kemudian dari keyakinan yang dilanggar itu apa kita tanyakan, terus setelah dijawab apa yang akan diperbaiki. Perbaiki itu. Terus belumnya Bu, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri melalui tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang pertama itu yaitu berupa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang telah melakukan ini. Ini merupakan salah satu contoh menstabilkan identitas. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian bisa juga dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu menanyakan keyakinan. Selanjutnya yang ketiga, memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus ada juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya, tugas guru sebagai seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, melainkan membimbing murid untuk mendapatkan atau mengatur dirinya. Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan akurat. Kesimpulan dari designasi hari ini, dalam penerapan program positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang lebih baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ataupun posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, itu tadi sudah selesai kesimpulannya. Selanjutnya, alhamdulillah untuk di sekolah kita sudah bisa menjalankan budaya positif. Contohnya seperti apa Bapak Ibu yang sudah kita jalankan di sekolah kita? Sholat 2 berjamaah. Terus apalagi budaya positif yang telah kita lakukan?
melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya ya, pembiasaan pagi Bapak Ibu seperti melaksanakan senam pagi, senam pagi. Terus ada kegiatan pagi itu merupakan juga salah satu bentuk budaya positif yang telah kita laksanakan. Nah, terus selanjutnya kita bermain ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Main ice breaking. Oke. Coba ini saya gampang dan mudah. Sebutkan 3 nama. Sebutkan 3 nama orang yang Anda cintai. Silakan. Tidak usah pakai, oh iya pakai ini juga bisa, monggo Bapak Ibu pakai ini, ditulis ini juga boleh. Saya bagikan deh. Namanya saja. Monggo ya, orang yang Anda cintai, boleh mantannya, boleh suaminya, monggo. Boleh tetangga suami orang, boleh. Monggo. Monggo bisa gantian. Orang yang Anda cintai, monggo. 3 saja, 3 saja. Mantannya juga boleh Pak, Bu Idris juga boleh. Udah Bu? Enggak nih. Bopo Samino. Udah Bu? Aku puji ya. Kalau puji ya. Halo Pak ya. Udah? Oke, saya tunggu. Belum. Tidak usah dikumpulkan. Tidak usah. Nanti ditaruh saja. Sudah semua? Ditarik sudah? Mas Pur sudah? Minho juga boleh. Monggo sudah ya Bapak Ibu? Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Nah, dari 3 nama tersebut, apakah ada yang menuliskan namanya sendiri? Tidak? Tidak ada. Tidak ada yang menuliskan nama sendiri. Tidak ada. Berarti Anda tidak mencintai Anda sendiri.
Love yourself, nggih. Cintai Anda sendiri. Cintai diri Anda sendiri, nggih. Seperti itu, nggih. Sebelum mencintai orang lain, cintai diri Anda sendiri sebelum mencintai orang lain. Love yourself. Oke, itu. Love yourself, ya, Bapak Ibu. Jadi cintai diri Anda sendiri karena kita sudah melakukan kegiatan, ya, pada pagi sampai siang ini, ya. Maka cintai diri Anda sendiri sebelum mencintai orang lain. Seandainya diri Anda pengen beli bakso, enggak, segera untuk membeli, ya. Cintai diri Anda sendiri, seperti itu. Love yourself. Gitu. Selanjutnya mungkin itu, presentasi dari saya mengenai diseminasi budaya positif modul 1.4. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semuanya telah ikut hadir dalam kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini memberikan manfaat, memberikan ilmu untuk panjenengan semuanya untuk bisa diterapkan di pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Langit, waktu dan tempat kami silakan. Baterai lemah. Bisa dikat toh? Nah. Penutup. Terima kasih kepada Bapak Risa selaku pengisi acara pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali ya bertemu bersama Bapak Risa, ya. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pagi memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa diberikan kelancaran, kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Amin. Pada pagi hari ini siapa yang sudah masuk? Nadia sama Aileen. Oh, Nadia sama Aileen. Ya, ya sudah masuk ya. Untuk itu kita pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membuat keyakinan kelas supaya kelas kita ini nyaman, menyenangkan, seperti itu ya. Nyaman, menyenangkan, ya, dan aman, menyenangkan, ya, seperti itu. Untuk itu sebelumnya marilah kita membuat keyakinan kelas dulu, ya. Keyakinan kelas ini harus kita laksanakan, ya, harus kita laksanakan. Keyakinan kelas yang membuat kita semua, ya, yang mematuhi juga kita semua yang ada di sekolah ini. Oke, paham? Untuk itu Bapak mau memberikan sticky note ini, silakan nanti bisa ditulis
keyakinan apa yang anak-anak inginkan di dalam kelas ini ya. Keyakinan apa nanti bisa ditulis kemudian ditempelkan di sebelah sini ya anak-anak. Di sini ya. Ditempelkan sebelah sini ya. Silakan nanti anak-anak boleh satu anak boleh menuliskan lebih dari satu ya, lebih dari satu keyakinan kelas yang anak-anak inginkan ya. Ini Bapak kasih 2 dulu ya, nanti kalau kurang bisa tambah. Silakan dituliskan menggunakan ballpoint. Yo, dituliskan yo. Dan Bapak silakan untuk dituliskan. Ya silakan Bapak beri waktu ya, beri waktu 5 menit untuk menuliskan keyakinan kelas yang anak-anak inginkan supaya kelas ini menjadi nyaman, menyenangkan dan aman, begitu ya. Semoga dengan dibuatnya keyakinan kelas ini kita semakin senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, boleh kalau mau lagi di belakangnya kan ada 2, belakangnya lagi apa? Seperti itu boleh, silahkan. Jadi satu sticky note ini satu keyakinan ya, satu sticky note ini satu keyakinan. Jadi makanya kamu pengennya 2 ya di belakangnya. Kalau pengen 3 Bapak kasih lagi nih ya, nggak apa-apa nih. Masih banyak ya, tenang saja. Oke. Nah, kalau lagi cukup. Yang sudah bisa ditempelkan di sebelah sana. Yo, ya satu-satu dulu aja gantian. Silakan Raisa. Oh, Dina ya, Dina. Dina silakan ya, bisa ditempel ya, bagus. Tempel itu sama sampingnya. Nah, oke, terima kasih Dina sudah menempelkan. Itu bisa kembali di tempat. Oh ya Raisa, silakan ya, ditempelkan. Oke, terima kasih. Dan sudah gantian ya, bisa ditempelkan. Selanjutnya siapa lagi? Oh ya Pagi dulu ya, gantian Pagi. Pagi ya. Silakan. Ya, terima kasih Pagi. Dan kembali selanjutnya Talita. Silakan. Talita. Ya, terima kasih Talita. Dan tempat selanjutnya Sinta. Silakan, sudah ditempelkan hasilnya. Oke, Sinta. Ya. Selanjutnya ada Kaila. Ya, Kaila. Selanjutnya ada Angga. Ayo silakan. Terima kasih Kaila. Angga silakan. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah, alhamdulillah ya, kita sudah membuat keyakinan kelas. Tentunya pasti keyakinan kelas yang ada di sini pasti juga ada yang sama, ada yang berbeda. Untuk itu mari yang sama kita jadikan satu, kita gabungkan ya, seperti itu. Oke, untuk itu silakan siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Ayo, membaca saja. Silakan Bapak yang mengetik di sini. Untuk nanti kita Bapak printkan kemudian ditempel. Kan, oke. Oke, ayo. Ya, ayo. Eldina Maharani. Ya, beri tepuk tangan. Oke, cukup. Ya, cukup. Coba.
Yo, satu apa tidak dibacakan? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. 2. Tidak mencontek saat ujian. Tidak mencontek saat ujian. Mencontek, mencontek saat ujian. Selanjutnya, Mengerjakan tugas dari guru. mengerjakan tugas dari guru. Mengerjakan tugas dari guru. Selanjutnya, Ramah dan tidak bertengkar. ramah dan tidak bertengkar. Oke, selanjutnya, Sopan santun. benar ya. Benar. Oke. 4 nih, apa tadi terus? Sopan santun. Sopan santun ya, sopan santun. Selanjutnya 6, Melaksanakan tiket sesuai jadwal tiket. melaksanakan tiket sesuai jadwal. Tiket sesuai jadwal. Selanjutnya, Percaya diri. percaya diri. Oke, selanjutnya, Mengerjakan tugas dari guru. mengerjakan tugas dari guru. Oh ya, ini sudah sama ya, sama dengan nomor 3. Oke, berarti kalau sama berarti tidak usah ditulis karena sudah sama. Oke, selanjutnya, Tidak membantah guru. tidak membantah guru. Berarti ini tidak membantah guru ya, tidak membantah guru. Membantah guru. Selanjutnya, Tidak berkata kasar. tidak berkata kasar. Selanjutnya, Tidak boleh membuli teman. tidak boleh membuli teman. Oke, selanjutnya, Tidak berisik. tidak berisik. Oke, berisik. Selanjutnya, Tidak. sudah ya. Oke, sudah ya. Sudah, silakan bisa kembali. Terima kasih ya, dengan bintang tangan. Sudah, ini yang dengan kenaikan kelas yang sudah kita sepakati ya. Nanti Bapak bacakan, sebentar ya. Dari keyakinan kelas tersebut. Oke. Oke, kalau sudah ini Bapak tampilkan. Ya, keyakinan kelas yang kita buat yang pertama yaitu bertanggung jawab. Tidak mencontek saat. Tidak mencontek saat ujian, mengerjakan tugas dari guru. Yang keempat, Ramah dan tidak bertengkar. 5, Sopan santun. 6, Melaksanakan tiket sesuai jadwal. 7, Percaya diri. 8, Tidak membantah
kesimpulannya juga melaksanakan. Ya. Ini itu ya, mungkin itu ya cukup untuk buat keyakinan kelas. Untuk itu terima kasih telah membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya kita